Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan yang terakhir ini kita akan membahas yang namanya sistem imunitas. Mengapa ini penting? Sistem imunitas ini berkaitan dengan pertahanan tubuh pada manusia. Jadi kalau ada kuman, ada virus, ada bakteri, nah itulah yang menjaga tubuh kita menjadi kuat. Makanya ada bilang jagalah imun kita, ya. Imun kita ini yang sebagai bahan tentara. Nah, bagaimana proses dari imunitas tersebut? Mari kita simak video berikut. Sistem imun atau sistem imunitas, ya, kita sering ingat bahwa wah, kita perlu menjaga imunitas kita. Nah, sebenarnya imunitas ini adalah pertahanan tubuh kita. Diibaratkan sebuah kerajaan tubuh kita ini, asik ya, itu punya prajurit-prajurit yang melawan musuh. Musuh itu kalau di dalam biologi disebut antigen. Nah, antigennya itu apa? Musuhnya kuman. Kuman itu apa? Bakteri, virus, mungkin spora, jamur, yang parasit dan sebagainya, ya. Nah, di mana saja sih sebenarnya sel-sel penjaga atau prajurit-prajurit kita itu dihasilkan? Ada di kelenjar timus, ya, ada di nodu limfa paling banyak atau spleen, ya, bahasa Inggrisnya spleen, ya. Kemudian ada di nodus limfatikus ini, ya, keberadaannya kebanyakan. Nah, jadi kadang kalau misalnya kita sininya luka atau kena infeksi kan kadang pegel-pegel nih di sini. Nah, itu karena di nodus limfatikusnya disekresikan sel-sel. Nah, sistem imunitas atau disebut juga sistem pertahanan tubuh merupakan sistem yang terdiri dari beberapa organ penghasil zat untuk melawan kuman penyebab penyakit. Zat itu yang mungkin mukosa, juga bisa sel leukosit, ya. Tubuh kita memiliki bermacam cara untuk mempertahankan diri dari serangan kuman penyebab penyakit. Pertahanan pertama bekerja melawan zat berbahaya dan semua penyakit yang disebabkan organisme atau patogen-patogen itu organisme penyebab penyakit. Ya, jadi makanya pertahanan kedua bekerja dengan bentuk inflamasi. Inflamasi itu peradangan, ya. Jadi kulit menjendul itu loh, ya. Dan banyak sel leukosit, ya, bukan leukosit, yang bekerja sebagai fagosit. Fagosit itu memakan. Kita ingat fagositosis itu kan memakan, bisa dengan cara endositosis kan waktu di membran sel. Pertahanan ketiga lebih kepada pembentukan antibodi oleh limfosit untuk melawan kuman yang lebih spesifik. Jadi kalau digambarkan itu ada tiga pertahanan. Yang pertama, pertahanan pertama itu kulit. Ya, jadi kulit kamu itu kan sebenarnya ada bakteri banyak itu nempel, makanya kamu kadang ketiakmu bau itu kan banyak bakteri itu. Selaput lendir yang ada di mukus, di ludah, ya, enzim, ya, mikroba alami, ya. Jadi tubuh kita itu juga ada mikroba alami, ya. Seperti di lambung itu ada Helicobacter, ya. Di usus juga ada Escherichia. Ya. Jadi tapi dalam kondisi normal, pertumbuhan normal itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Tapi kalau kondisinya terlalu banyak, ya, atau perkembangan bakterinya banyak, itu kadang bisa menyebabkan penyakit, ya. Pertahanan kedua itu adalah sel-sel leukosit yang bersifat fagosit. Apa aja dulu sudah belajar di jaringan darah dan sistem sirkulasi. Ada neutrofil, itu biasanya memakan kuman, bakteri, virus. Kalau eosinofil itu biasanya cacing atau larva-larva cacing. Basofil ini untuk peradangan atau inflamasi. Dan yang keempat, monosit yang akan berkembang menjadi makrofag, ya. Makrofag ini juga untuk fungsinya fagositosis. Dan pertahanan ketiga, kalau misalnya mungkin lolos, ya, virusnya itu terlalu banyak misalnya gitu. Ada pertahanan ketiga yaitu sel limfosit T dan B. Nah, limfosit T ini sebagai memori biasanya. Kalau limfosit B ini sebagai pembentuk antibodi. Ini kalau kita lihat nih, ya, di luar tubuh nih, ya. Ini ada luka, ada bakteri, ada patogen, ya. Di sini ada pertahanan kulit pertama. Keringat itu juga sebenarnya adalah pertahanan. Nah, misalnya luka, masuklah patogennya. Patogen itu penyebab penyakit, ya. Itu pertama pembekuan darah pakai trombosit. Nah, itu ada respon imun, ya. Respon imun itu ada non spesifik. Non spesifik itu yang tadi dari non spesifik sel leukosit bersifat fagosit, ya. Inflamasi itu peradangan, fagositosis itu memakan. Ada yang respon imun spesifik. Spesifik ini oleh sel limfosit. Kalau ini limfosit T diperantari sel, ini limfosit B. Nah, jadi ini kalau digambarkan respon imunnya seperti ini. Jadi ketika ada musuh antigen datang, pertama bentengnya adalah kulit, ya, ada mukosa, ada keringat,
Kalau lolos misalnya masuk melalui mulut tapi lolos terus, akhirnya ada respon imun non spesifik, inflamasi dan fagosit yang ini ya di sini. Kemudian ada juga respon imun spesifik, jadi lebih ke spesifiknya. Jadi kalau kita gambarkan bagaimana sih respon tubuh spesifik yang diperantarai sel dan antibodi. Jadi antigen ya, antigen itu virus, kuman itu ditelan atau difagosit ya, istilah kalau biologi ya, jangan ditelan oleh makrofag. Nah, ini makrofag ini akan menjadi sel penyaji antigen. Ini akan menstimulus sel T helper ya untuk merangsang sel B dan sel T sitotoksik. Jadi ada jalannya begini ya. Nah, sel T helper ini akan menstimulus sel T helper memori. Jadi sebagai memori, oh ini bentuk virusnya begini-begini. Sel T helper ini nanti akan memberitahu sel B memori dan sel T memori juga. Kalau ada pemaparan kedua, nah ini akan merangsang, misalnya ada virus masuk lagi, akan merangsang sel T helper memori lagi, atau bahkan langsung ke sel B memori. Oh ini virus ini, bukan. Oh ini virus cinta, oh bukan ya. Oh ini virus cacar, misalnya tipe yang ini. Nah, kalau misalnya diketahui, nah sel B memori ini nanti akan memberitahu sel plasma ya, itu untuk mensekresikan antibodinya. Jadi kan udah mengenal kan, wah ini jadi sel T helper ini ke sel B memori itu memberitahu sel B sebelumnya, sebelum ada pemaparan kedua ya, ini memberitahu sel B plasma. Jadi sel T helper memori ini akan memberitahu sel B memori dan sel T memori. Nah, sel B memori ini akan memberitahu sel plasma untuk mensekresikan antibodi. Wah, ada virus bentuknya begini. Wah, bukan virus cinta ya, virus cacar atau apa bentuknya begini. Sekresikan antibodi. Itu gaibakan ini. Ada juga misalnya sel T helpernya ini memberitahu sel T memori. Ini untuk memberitahu juga sel T sitotoksik ini langsung sel sitotoksik ini biasanya untuk melawan kanker ya. Jadi langsung melisiskan itu menghancurkan sel-sel ya, sel-sel antigen itu ya. Itu jadi kalau ada pemaparan kedua misalnya, nah ini bisa juga langsung ke sel B memori, bisa ke sel T memori atau sel T helper lagi untuk memberitahu ini. Nah, langkah yang berikutnya ada juga antigen mengaktifkan sel B ini untuk menghasilkan sel-sel plasma dan membentuk antibodi juga bisa. Antigen juga langsung bisa memperlihatkan terinfeksi, mengaktifkan sel T sitotoksik. Kemudian sel T sitotoksik ini aktif untuk memfagosit antigen itu. Nah, kalau antibodi itu nanti prinsipnya tidak memfagosit, tapi dia akan melekatkan pada organ target ya. Nah, kemudian setelah ibaratnya dikelilingi oleh antibodi, barulah nanti ada sel-sel fagosit yang untuk memakan si sel atau antigen kuman atau bakteri itu. Nah, itu jadi gambaran umumnya. We know that we are not alone in this world. Kita tahu kita tidak sendirian di dunia ini. Every second we are invaded by many microbes. Setiap detik kita diinvasi atau diserang oleh banyak mikroba itu ya kuman, yaitu virus, bakteri. But we are always protect from them. Kita selalu memiliki perlindungan diri dari mereka. Belajar tadi di PowerPoint ada respon tubuh yang diperantarai sel atau cell mediated dan humoral immune response. Jadi respon yang diperantarai antibodi atau humoral. Jadi ini yang mediated immune, ini yang humoral. Cell mediated immune response berarti yang sebelah sini ya. Ini gambaran kasar ya. Virus and bacteria cause infection to healthy cells. Jadi virus dan bakteri itu menyebabkan infeksi pada sel-sel yang sehat ini. Antigen inilah virus dan bakteria. Any particle that cause infection and elicit immune response is termed as antigen. Jadi partikel yang menyebabkan infeksi dan membuat tubuh kita memperoleh imun respon itu disebut antigen. Antigens are efficiently recognized by our immune system. Jadi diperlukan imun system. Bacteria and viral antigens have glycoprotein on their surface. Jadi dia punya penanda ibaratnya, yaitu glycoprotein di permukaan tubuhnya. Kita ingat bahwa bakteri kan ada
membran sel dan sebagainya, terus dari glikoprotein ya. Dan kalau pada virus itu kan selubungnya selubung protein ya, meskipun virus bukan makhluk hidup, virus bukan organisme. These glycoproteins act as receptor, jadi dia sebagai reseptor. There are wide variety of immune cells such as antigen presenting cell, lymphocyte dan sebagainya. Kita belajar bahwa sebelumnya bahwa di tubuh kita ada sel leukosit ya, seperti neutrofil, basofil dan sebagainya, yang itu yang kan termasuk sel T ini ya. Ini yang membantu kita sebagai defense. Every cell has its unique function in defense. Jadi setiap sel itu punya fungsi-fungsi yang unik. Kemarin neutrofil fungsinya untuk memakan kuman, misal eosinofil untuk cacing ya. Makrofag ini termasuk sel yang serbaguna. Makrofag ini tersusun sebelumnya adalah monosit. Monosit kemudian menjadi makrofag. Jadi ini makrofag ini adalah monosit. They produce a wide array of chemicals, enzyme. Jadi dia menghasilkan enzim sehingga akan ditemukan makrofag itu di mana? Di spleen. Spleen itu limfa dan limfa nodus limfatikus yang ada di lengan, ada di kaki ya, di itu. Mainly combats biophagocyte. Jadi dia memfagosit makanan. Microbes in blood get trapped in mesh-like structure. Dia terperangkap di seperti jala-jala, seperti struktur seperti jala-jala. After phagocytes, the antigen present over the cell surface. Jadi dia akan membentuk terbentuklah sel penyaji antigen. Nah, di permukaannya ini. The antigen are present now macrophage sinyal T helper and T cytotoxic cell. Jadi dia memberikan sinyal ke T helper dan sel T cytotoxic. T helper and T cytotoxic cells attach macrophage at their respective receptor. Jadi dia sel T sitotoksik dan sel T helper ini kan datang nih. Nah, ini kan makrofag nih. Dia nempel di reseptor. Di reseptornya nempel. T cytotoxic cell release various granules, lytic particles, cytokines and other immune components. Jadi sel T sitotoksik ini menghasilkan granula-granula, kemudian partikel-partikel yang melisiskan, termasuk cytokines dan komponen-komponen imun lainnya. Ini sel T sitotoksik untuk menghancurkan antigen yang masuk. Jadi ini tadi kita dari bawah sini ya. Sebenarnya kita juga bisa langsung ke sini. Jadi akhirnya nanti akan lisis ini si virus-virusnya ini atau antigen-antigennya ini, karena sudah ada sel T sitotoksiknya menjadi aktif. This contributes to cell-mediated immunity. Jadi ini respon imun yang diperantarai oleh sel. T helper and T cytotoxic cell are T lymphocytes which are produced in bone marrow and mature in thymus. Jadi dia dihasilkan di sumsum tulang dan dewasa di kelenjar timus yang ada di dada bagian atas ini ya. Tapi ketika dewasa dia akan kelenjar ini akan menghilang. Jadi ini T helper dan humoral immune response atau respon yang diperantarai antibody. T cell helper activated by macrophage signals B lymphocyte which are produced and mature in bone marrow. Jadi ini T helper, sel T helper ini memberikan sinyal ke sel B limfosit ini. Yang dihasilkan sel B limfosit itu dihasilkan dan dewasa di sumsum tulang. Ini B cells. B lymphocyte produce memory cells and plasma cell. Sel B itu menghasilkan sel plasma dan sel B memory ya. Jadi plasma cell produce antibody. Jadi plasma cell ini menghasilkan antibody. Antibodies are immunoglobulins that react with antigen and neutralize them. Jadi dia itu hanya bersifat menetralisir. Jadi dia hanya melekat, circulate in blood and captures various antigen. Jadi dia ada di sel darah, kemudian dia menangkap ya, ibaratnya capture itu menangkap. Jadi bukan seperti tadi melisiskan. They also mark the antigen so that phagocyte cell recognize and kill them. Jadi barulah sel-sel fagositnya yang membunuh dia. Lebih kepada menangkap. Nah kemudian barulah sel-sel killernya, pembunuhnya datang, termasuk makrofag itu, termasuk neutrofil dan sebagainya. Itu yang membunuh
atau membunuh bakteri. Jadi antibodi itu hanya bersifat menangkap, bukan melisiskan. Nah, akhirnya si antigen ini hilang. Nah, itulah yang disebut respon tubuh yang diperantari antibodi. Itu saja yang bisa dijelaskan mengenai respon tubuh spesifik. Bagaimana proses inflamasi? Tuliskan. Jadi mulai dari masuknya antigen dan kemudian basofil dan sebagainya. 2. Bagaimana mekanisme respon imun diperantari sel? Yang ketiga, bagaimana mekanisme respon imun diperantari antibodi? Mungkin bisa digambarkan satu bagan ini untuk menjelaskan 2, 3 ini. Yang keempat, HIV penyebab AIDS menyerang limfosit T. Tuliskan akibatnya kenapa sehingga tubuh kita lebih mudah terserang penyakit jika terserang limfosit T-nya. Nah, itu tadi mengenai sistem imunitas. Kalau saya gambarkan ada 3 pertahanan utama dari sistem imunitas. Pertahanan tahap pertama yaitu adalah yang paling luar, artinya prajurit paling luar, yaitu kulit. Ya, kulit misalnya kan ada bakteri banyak. Makanya kenapa kalau kamu bau badan itu di ketiak dan sebagainya itu kan karena banyak bakteri, ya kan. Makanya kita perlu mandi kalau di daerah tropis ya 2 kali sehari karena memang banyak kering, menimbulkan keringat. Nah, keringat ini kan tempatnya lembab sehingga muncul jamur-jamur dan bakteri. Berbeda mungkin di daerah lain kalau kamu nonton film-film, nah kok dia mandi cuma sehari sekali, ya karena cuaca iklimnya juga berbeda dengan iklim tropis. Itu menurut saya ya. Kalau kamu mandi 5 kali ya boleh ya. Kemudian yang kedua, dan juga lendir ya atau mukus. Nah, di ludah kita ini juga ada mukus kan. Nah, itu juga salah satu pertahanan kuman ya, salah satu. Kalau lolos di pertahanan pertama, maka masuk ke pertahanan yang kedua, yaitu sel-sel leukosit yang bersifat fagosit atau memakan. Apa saja? Nah, sel-sel kita ingat ya waktu di peredaran darah atau di jaringan darah ya, ada neutrofil. Neutrofil ini fungsinya memfagosit. Fagosit itu memakan ya, memakan kuman. Kuman itu apa ya? Bakteri, virus. Ada juga yang namanya eosinofil. Eosinofil ini biasanya untuk memakan larva-larva cacing ya, atau yang lebih ke organisme mikroorganisme yang lebih besar. Ada basofil. Basofil ini fungsinya untuk peradangan inflamasi. Misalnya kamu gintuk tawon ya, atau kena gigitan serangga, maka kadang jendul loh di sininya. Nah, itu karena terjadi pelebaran pembuluh darah. Si basofil mengitari itu supaya tidak kemana-mana, ibaratnya ya, tidak kemana-mana itu benda asing itu yang dianggap benda asing. Kemudian baru datang neutrofil, eosinofil. Itu kemudian ada monosit. Monosit juga nanti akan berkembang menjadi makrofag yang fungsinya juga memfagosit. Apabila lolos di pertahanan kedua, maka ada yang namanya pertahanan ketiga, yaitu limfosit ya. Limfosit ada limfosit T dan limfosit B ya. Kalau limfosit T itu fungsinya untuk mengenali, wah ini virusnya bentuknya gini, misalnya rambutnya pinggir-pinggirnya sulfur proteinnya begini ya. Ada sel T killer yang langsung membunuh juga kuman itu. Nah, ketika membunuh itu ada sel T memori yang memberitahu kepada sel B ya, memberitahu, oh bentuknya itu misalnya selubung proteinnya jenis ini, kemudian ini. Nah, itu nanti akan berfungsi untuk membentuk antibodi. Jadi yang membentuk antibodi itu adalah sel B. Jadi ketika ada virus yang sama strukturnya atau karakteristiknya sama, kita sudah siap antibodinya. Gitu. Nah, makanya vaksin yang kemarin COVID itu kan virus atau bagian dari virus atau bakteri misalnya yang dilemahkan ya. Kemudian kalau COVID ya virus ya, dimasukkan ke dalam tubuh kita supaya kita terbentuk imunitas. Nah, tentunya bukannya virus saja, pasti ada zat-zat lain yang berfungsi itu. Nah, makanya kalau divaksin juga harus tahu kondisi kita, ya kan, atau tanya kepada dokter apakah kita termasuk dalam kondisi yang bisa divaksin, ya kan, karena ada vaksin-vaksin tertentu yang memang tidak diizinkan untuk dalam kondisi tertentu. Misalnya kalau dia, ya nanti tanya dokter saja supaya lebih paham daripada saya menjelaskan. Nah, itu saja. Terima kasih. Apabila dalam 16 pertemuan ini ada kesalahan, saya mohon maaf. Banyak
referensi-referensi yang kalian bisa lihat di YouTube dan sebagainya. Mungkin tidak semua karena keterbatasan waktu. Terima kasih.